Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redha Muhammad Al-Asham dari program studi S1 Ilmu Keolahragaan kelas B, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan artikel jurnal yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Olahraga Renang untuk Kesehatan Tubuh Remaja dan Anak-anak. Adapun tujuan saya membuat artikel ini yaitu untuk memberikan informasi mengenai manfaat kesehatan tubuh yang bisa didapat melalui olahraga renang, serta menjelaskan dampak positif dan negatif dalam melakukan olahraga renang. Berlanjut ke pendahuluan, yaitu manusia sudah dapat berenang sejak zaman prasejarah. Bukti tertua mengenai berenang adalah lukisan-lukisan tentang berenang dari zaman batu telah ditemukan di gua berenang yang berdekatan dengan Wadi Sora di Gilf Kebir, Mesir Barat Daya. Catatan tertua mengenai berenang dari 2000 sebelum Masehi, beberapa di antaranya dokumen tertua yang menyebut tentang berenang adalah epos Gilgamesh, Iliad, Odyssey, Alkitab, serta Beowulf dan hikayat-hikayat lain. Pada 1538, Nikolaus Windman, seorang profesor bahasa dari Jerman, menulis buku mengenai perenang yang pertama, Perenang atau Dialog mengenai Seni Berenang. Lanjut, yaitu adapun panjang kolam renang, lintasan panjangnya adalah 50 meter, sementara lintasan pendek yaitu 25 meter. Dalam spesifikasi Federasi Renang Internasional untuk kolam ukuran Olimpiade, yaitu ditetapkan panjang kolam 50 meter dan lebar kolam 25 meter. Kedalaman kolam minimum 1,35 meter, dimulai dari 1,0 meter pertama lintasan hingga paling sedikit 6,0 meter dihitung dari dinding kolam yang dilengkapi balok start. Untuk metode penelitian yang saya buat, yaitu saya menggunakan dua cara. Cara yang pertama melakukan praktek langsung, dan cara yang kedua melakukan studi perpustakaan. Metode ini yaitu dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan serta mempelajari materi melalui dokumen-dokumen yang didapat dari internet. Berlanjut ke pembahasan. Adapun pengertian olahraga renang yaitu adalah olahraga yang melombakan kecepatan atlet renang dalam berenang, dan berenang biasanya dilakukan tanpa perlengkapan buatan. Kegiatan ini dapat dimanfaatkan untuk rekreasi dan olahraga. Berenang dipakai sewaktu bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya di air, mencari ikan, mandi, atau melakukan olahraga air. Berenang untuk keperluan rekreasi dan kompetisi dilakukan di kolam renang. Manusia juga berenang di sungai, danau, dan laut sebagai bentuk rekreasi. Olahraga renang tentu saja membuat tubuh menjadi lebih sehat karena hampir semua otot yang ada di dalam tubuh kita dapat bergerak. Sehingga olahraga ini salah satu olahraga yang bisa direkomendasikan dalam masa pandemi kali ini. Renang sendiri memiliki berbagai macam gaya, yaitu gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada. Berbagai macam gaya renang tersebut seringkali diperlombakan, dan perenang yang memenangkan lomba renang adalah perenang yang menyelesaikan jarak lintasan tercepat. Lanjut ke manfaat olahraga renang untuk kesehatan tubuh remaja dan anak-anak. Pada masa pandemi kali ini, tentunya kita harus lebih pintar dalam memilih olahraga yang baik dan untuk menghindari penyebaran virus corona 2020 ini. Adapun manfaat olahraga renang yaitu membuat otot saat berenang kita menjadi lebih aktif karena kita menggerakkan hampir total otot-otot pada tubuh, dimulai dari kepala, leher, anggota gerak atas, dada, perut, punggung, pinggang, anggota gerak bawah, serta telapak kaki. Waktu bergerak di dalam air, tubuh mengeluarkan daya semakin besar, lantaran mesti melawan massa air yang dapat menguatkan serta melenturkan otot-otot tubuh.
menambah kekuatan manfaat jantung serta paru-paru dengan gerakan mendorong serta menendang air. Dengan anggota tubuh terlebih tangan serta kaki dapat memacu aliran darah ke jantung, pembuluh darah, serta paru-paru. Lanjut, manfaat berenang yaitu menambah tinggi badan apabila melakukan gerakan berenang dengan cara baik dan benar. Ada juga melatih pernafasan dan sangat disarankan untuk orang yang terkena penyakit asma untuk berenang lantaran sistem kardiovaskular serta pernapasan bisa menjadi lebih kuat. Selanjutnya ada membakar kalori lebih banyak sehingga pada saat berenang tubuh bakal merasa lebih berat bergerak di dalam air, otomatis daya yang dibutuhkan lalu menjadi lebih tinggi sehingga dengan secara efisien membakar lebih kurang 24% kalori tubuh. Selanjutnya bisa menyingkirkan stres dengan cara psikologis. Berenang dapat juga bikin hati serta pikiran lebih rileks karena gerak berenang yang dikerjakan dengan enjoy serta perlahan dapat menambah hormon endorfin dalam otak. Situasi hati jadi sejuk, pikiran lebih adem, badan lalu bebas dan gerah. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas jantung dan peredaran darah. Tentu saja jantung adalah pusat dari organ tubuh kita yang memompa darah agar mengalir ke seluruh tubuh. Sedangkan darah tersebut mengangkut sari-sari makanan dan oksigen sehingga terjadi proses pembakaran serta menghasilkan energi yang diperlukan untuk bergerak. Yang terakhir yaitu meningkatkan kapasitas vital paru-paru. Paru-paru sendiri berfungsi untuk mengambil oksigen yang sangat diperlukan dalam proses oksidasi atau pembakaran. Renang akan melatih kerja paru-paru dan meningkatkan kemampuan paru-paru untuk mengambil oksigen yang banyak. Dengan terpenuhinya oksigen, maka proses pembakaran dalam tubuh menjadi lancar sehingga energi yang diperlukan dapat terpenuhi. Setelah kita membahas manfaat berenang, kali ini kita akan membahas dampak negatif jika terlalu sering berenang. Yaitu nomor 1 ada kelelahan kronis. Dampak negatifnya yaitu kelelahan kronis atau sindrom kelelahan, chronic fatigue syndrome atau sindrom kelelahan kronis yang dimaksud adalah kondisi yang membuat orang merasa lelah pada sebagian besar atau sepanjang waktu. Salah satu penyebab faktor ini yaitu stres dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu bad mood. Bad mood adalah perubahan emosi yang tidak menyenangkan. Rasa bosan yang muncul akan menumpuk dan berubah menjadi bad mood. Berenang secara teratur dan seimbang memang baik bagi tubuh. Namun, bila dilakukan melebihi batasan normal akan menimbulkan perasaan bosan dan perasaan bosan tersebutlah yang dapat berkembang menjadi tidak menyenangkan, di mana kita akan mengalami bad mood dan hal ini juga dapat berpengaruh terhadap lingkungan di sekitar kita. Selanjutnya yang ketiga yaitu pegal dan nyeri otot. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa olahraga renang adalah olahraga yang membutuhkan gerakan dari tiap organ tubuh, atau kita harus menggerakkan semua organ tubuh kita untuk melakukan olahraga, salah satunya olahraga renang. Tetapi terlalu sering berenang akan membuat otot dalam tubuh tertekan sehingga dapat membuat cedera pada otot. Cedera otot akan menimbulkan rasa pegal dan nyeri. Selanjutnya yang keempat yaitu insomnia. Insomnia atau sulit tidur merupakan salah satu dampak negatif bila terlalu sering berenang. Insomnia terjadi karena tingkat lelah dan stres yang tinggi. Hal ini dapat merusak keseimbangan tubuh sehingga pola tidur menjadi tidak menentu. Selanjutnya yang akibat yang parah yaitu kanker. Salah satu dampak negatif sering berenang yang parah adalah dapat memicu sel kanker. Hal tersebut diakibatkan oleh desinfektan yang tercampur dengan kotoran-kotoran yang ada di dalam air, seperti urin dan kosmetik. Kedua hal tersebut dapat mengandung unsur senyawa nitrogen yang bercampur dengan desinfektan atau klorin yang membentuk senyawa beracun yang mampu memicu mutasi genetik pada manusia. Dalam jangka waktu lama, mutasi ini akan dapat menyebabkan penuaan, gangguan pernapasan, dan salah satunya yaitu kanker. Selanjutnya yaitu kerusakan sel. Kerusakan sel merupakan salah satu akibat dari dampak negatif berenang yang dipicu oleh zat kimia yang terkandung di dalam air kolam, dan kerusakan ini juga
Dan kerusakan sel ini juga yang akan mengakibatkan cacat lahir serta kanker. Selanjutnya yaitu rambut rapuh. Rambut rapuh merupakan salah satu dampak negatif yang dapat terlihat apabila terlalu sering berenang. Rambut rapuh diakibatkan oleh intensitas rambut terhadap air kolam. Air kolam yang mengandung klorin dapat menyebabkan kerusakan pada rambut sehingga rambut menjadi rapuh dan rontok. Yang terakhir yaitu kulit kering. Kulit kering diakibatkan oleh terlalu sering berenang di mana kontak antara kulit dengan air kolam yang mengandung zat kimia. Menurut ahli dari American Academy of Dermatology, dampak klorin bisa membuat kulit menjadi kering dengan cepat. Setelah kita membahas tentang manfaat dan negatif, sekarang kita lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari artikel yang telah saya buat yaitu olahraga renang adalah salah satu olahraga yang telah lama ada di Indonesia. Renang salah satu olahraga yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga bisa dimanfaatkan untuk rekreasi dan berlibur. Yang kedua, pengaruh olahraga renang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehatan tubuh seperti menambah kekuatan otot jantung dan paru-paru, menambah tinggi badan, dan melatih pernafasan. Dan yang terakhir yaitu dampak buruk yang datang apabila terlalu sering melakukan kegiatan renang. Banyak juga intinya di mana ada manfaat pasti ada kekurangannya juga, di mana ada positif pasti ada negatifnya juga. Oleh karena itu kita harus pintar dalam mengatur waktu saat ingin melakukan kegiatan renang, juga melakukan gerakan-gerakan yang benar agar terhindar dari kecelakaan saat berenang. Untuk artikel yang saya buat kali ini, saya akan memberikan saran, dan saran ini semoga bisa memotivasi kalian yang membaca, khususnya remaja dan anak-anak. Yaitu saran yang akan saya berikan yaitu penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk menarik minat remaja dan anak-anak dalam melakukan kegiatan renang. Kemudian bisa digunakan sebagai acuan agar kesehatan tubuh remaja dan anak-anak dapat terjaga melalui salah satu kegiatan olahraga yaitu berenang. Juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang dampak positif dan negatif olahraga renang saat akan melakukannya. Sekian presentasi tentang artikel jurnal yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya ucapkan sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.